Satu Indonesia kayaknya gue pernah menang lelang 30 juta. Hah? Apa itu? Ini Facebook gini sekecil ini. Ada apanya? Ada apanya bro 30 juta? 30 juta. Tiger Wong, Baim Wong gue tahu. Wong nih tahu gue. Tigernya dari mana? Oh tigernya? Dingin. Nah, ini. Dingin. Dingin. Ah di sini lebih. Nah kan beda. Lebih strawberry di sini. Ya. Sebelum nggak enak nggak tayang, saya pernah disomasi orang. Bilangnya Jelekin liquid. Loh, kok gitu? Kan dia minta review, gimana sih? Iya, kan begitu tayang akhirnya kan ada, wah mulut saya sih agak kurang ajar ya. Tiger make it hot, sudah pasti. Tiger run the game, kuasai. Going up and feeling like I'm breezy. You know that Tiger won't terbang tinggi. Tiger, 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 Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kita lagi nge-vape nih, nge-vape Tiger Wong. Wes, ada suara-suara sumbang, saudara-saudara. Bosku, selamat datang juga ya di Tiger Talks episode 2 bersama saya. Wih, suhu loh, suhu Baim Wong, jijik banget. Nggak ada yang bercanda. Itu namanya gimmick-gimmicknya, supaya keren, suhu. Karena itu Tiger Wong bro. Tiger Wong, biasanya suhu emang. Sifu. Ini Fernan dong bener ya? Ya, kenapa Fernan. namanya beda-beda bro? Karena waktu kecil namanya Filusif, terus remaja Faruk, terus makin kesini kayaknya nama gua kan tiap pindah kota ganti nama. Kecil di Makassar namanya dipanggil Filusif. Nama asli siapa sih? Filusif Faruk Fernanda. Oh, emang itu namanya? Terus tinggal di Surabaya Faruk. Oke. Tinggal di Jakarta Fernan. Oke, Fernan, oke. Pertama-tama lo ini dikenal sebagai apa? Influencer atau apa? Atau tadi malah cerita pengamen? Iya, kok ngamen bisa? dulu. Ya, karena kalau reviewer tuh kayaknya pinter banget gak sih? Oh, Ya, tahu gue. kayak kesannya tuh harus kayak pinter banget Kayak gitu. ini, kayak misalkan orang yang bilang hijrah lo, ini banget Iya ya. gitu. Jangan Nah, gue bilang, jadi kayak, iya, aduh iya, enggak lah, gue iya. introducer aja, ngintroducing barang-barang vape udah dengan gaya-gaya yang beda gitu aja. Tapi emang seneng ini vape atau tiba-tiba kok bisa? Ya seneng di vape sih, karena dulu kan ngerokok banget kan, waktu masih sehari? zaman ngamen. Sebungkus berapa? Sebungkus sehari berapa? Berapa bungkus? Gila ya, kalau ngomong pertanyaan itu lucunya. Zaman ngamen tuh berapa sih duitnya? Tapi kalau dihitung ngerokok, kayaknya tiap 5 menit 1 batang. 5 menit 1 batang? Tapi kayaknya ngamen tuh pekerjaan yang income-nya berapa sih? Kalau 5 menit tiap batang, ya kan? Iya ya, kok gue nggak pernah mikir ya? Baru sekarang gue kepikiran loh. Kayaknya dulu ngerokok terus, ngerokok, sedut. Iya ya? Berarti sebungkus berapa? Sebungkus Sehari ya? Berapa? Bisa 2 bungkus lah. 2 bungkus? 2 bungkus. 2 bungkus, oke. 2 bungkus. Nah ini sebenarnya reviewer atau vape berarti tadi udah jawab ya? Ya, introducer. Oke. Introducer. Nah apa sih yang mulai orang itu mulai nge-vape atau nggak mungkin elu ya? Kenapa coba? Oke, anggaplah gue ini orang yang tidak mengerti vape ya bro ya. Karena gue jujur, tadinya udah mulai berhenti nge-vape. Tapi V4 ini bener. Bagus dong. Bener. Berhenti nge-vape itu adalah goals-nya semua orang yang berangkat nge-vape. Oh bener ya? Iya, karena orang yang nge-vape itu kan migrasi dari konvensional, terus pengen nge-vape supaya ngurangin berhenti. Ya kan kita semua maunya hidup lebih clean aja. Tapi ini gara-gara V4 nge-vape lagi enak banget. Nge-vape lagi. Nah sekarang mau tanya buat lo ya yang tahu lah dunia vape. Ya. Itu orang nge-vape itu gara-gara apa? Sebenarnya banyak sih faktornya. Kalau saya dulu karena waktu kita ngamen gitu keliling ngeganggu orang sekitarnya. Oh gara-gara ganggu. Ada teman saya yang akhirnya nge-vape gara-gara dia dimarahin ceweknya. Ya. Karena kalau di mobil atau di mana bawa rokok. Ya. Jadi milestone-nya banyak sebenarnya. Orang berhenti nge-vape kemudian beralih ke vape itu milestone-nya banyak banget. Ada yang mau berhenti ngerokok. Ada yang mau berhenti ngerokok, ada yang nggak ngerokok pun nge-vape akhirnya karena kayaknya temennya keren nih nge-vape gitu kan. Okay. Sekarang kan kayaknya banyak tuh yang digantungin. Iya. Digantungin ada pot ya pokoknya kelihatan aja padahal dia masih ngerokok tuh. Okay. Jadi lifestyle. Terus yang dibilang apa? Flavor. Flavor. Apa itu? Ada juga orang-orang yang dulunya sisa,
Pakai sisa itu kan flavornya udah aneh-aneh tuh sisa. Iya. Nah, cuman kan kalau sisa gede atau Iya. apa, nah mereka akhirnya mencari solusi kayak kayaknya nge-vape rasanya banyak tapi simple gitu. Nah, rokok tuh tembakau tok. nah, kalaupun mentok rasa kan paling apa sih blueberry, nggak pernah ada blueberry sih. Purple itu apa ya? Purple anggur gitu kan paling mentok kalau di rokok ya. Nggak pernah rasanya aneh-aneh. Nah, kalau orang yang nyisa itu kan rasanya aneh-aneh tuh, ada rasa durian lah apalah. Iya. Nah, di vape ada tuh. Itulah flavor itu. Nah, akhirnya orang ya udah gua ngesisa kayaknya harus di tempat khusus. Kalau di sini gua bisa ngesisa kemana-mana ya itu pakai vape gitu. Kalau trik vape itu maksudnya orang nge-trik ini yang apa? Ya, itu ada kayak atlet gitu nggak sih bilangnya? Yang bisa yang apa ya? Iya, sampai bentuknya kotak. Oh. Gitu. Jadi ada kayak dibentuk basicnya sih pasti bentuknya O gitu. Yang lo tahu namanya apa aja trik-triknya? Banyak ya. Kalau O bisa di bending, bisa di jellyfish. Jellyfish itu gimana sih? Jellyfish itu kayak Coba gimana sih? kencang ini juga angin. ya. Kencang juga ya. Angin Jadi ya? bentuk O, habis O terus Didorong. kita sembulin dikit. Jadi dia bentuknya kayak ubur-ubur. Jellyfish. Oh, Gitu. Oke, paham. Oke. Kalau misalkan kita bicara, kenceng itu, anginnya. dia kayaknya harus nggak ada angin nih kalau gitu. Iya, harus nggak ada angin. Jadi semua atlet itu mandi keringet pasti. Di ruangan ketutup banget, nggak ada AC. Kalau misalkan kita bicara tips ya, buat pemula lah, Ya. untuk nge-vape, kayaknya tips untuk pemula tuh apa ya? Lebih karena itu masih nyoba-nyoba ya. Iya, Kan benar. Iya kayaknya nyoba-nyoba. Pertanyaannya cuma satu, lu pernah sisa apa enggak? Atau lu sebenarnya ngerokok? Kan itu dua hal yang beda kan. Iya. Kalau kita ngerokok kan istilahnya kalau di vape itu mau tulang. Jadi kayak di mulut dulu, baru ditarik. Itu mulut, maut, tulang tuh. Nah kalau sisa atau yang kayak vape ini kan langsung DTL tuh, direct tulang. Jadi kita nyedotnya langsung dalam. Jadi macam-macam. Dia bisanya apa? Kalau dia biasanya kayak rokok, ya mending lu pakai device yang pot, MTL gitu. Iya. Kalau lu emang udah tahu sisa, tahu vape ya udah, langsung yang device gini juga nggak masalah. Mod tulang. Mau tulang tuh kayak rokok gini nih. Gitu. Kayak literally orang ngerokok Kayak aja. orang ngerokok itu, Mas. Iya. Nah, itu MTL namanya, mau tulang. Nah, itu ngerokok. berarti Bang Baim dulu nggak ngerokok? Ngerokok bro. Ngerokok. Tapi kok batuk ya? Kebanyakan kali bro. Banyak banget. Hah? Oh, udah lama nggak ngerokok mungkin? Kalau udah lama nggak ngerokok, gue juga kadang Nah. sometimes batuk. Udah setahun nggak ngerokok. Nah, Enggak deh, bagus-bagusin gue aja sini. ya itu. Nah, bedanya peruntukannya kalau MTL biasanya kebanyakan itu teman-teman pakai yang lebih soft, tapi ada juga yang barbar. Barbar itu nikotin tinggi, trotit tinggi, di MTL-in untuk mereduce. Jadi sebenarnya di vape itu klasifikasi banyak. Jadi nggak ada peluang orang untuk bilang kayaknya gue nggak cocok di vape, nggak ada. No. Kayaknya kelasnya banyak gitu, sama kayak banyak. mobil. Iya. Kayaknya gue nggak cocok kalau nggak supercar lah, kan ada nih Kan ada yang supercar. lain. Iya, Oh. ada supercar. Ada Kayaknya pilihan gue nggak banyak. cocok supercar, maunya mobil biasa. Ada Iya, gitu. Banyak pilihan lah ya. Banyak pilihan, banyak banget pilihan kalau di vape. Nah, menurut pandangan lo sebagai influencer nih ya, atau reviewer vape, gimana pengaruh komunitas vape terhadap industri vape? Nah, itu dia. Karena kita dulu berangkatnya dari komunitas. Nah, terus? Dari komunitas, terus akhirnya komunitas ini bentuklah grup buy. Karena kan barang ini dulu nggak bisa masuk ke Indonesia. Oh, Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Harus kita akui dulu tahun 2015-16 nyolong-nyolong kita. Oh iya. Iya, grup buy beli di Fastech, beli di eBay, beli di mana gitu, terus kita masukin gitu. 2015 masih seperti itu? Iya, masih seperti itu. Masih ngumpet-ngumpet? Wah, ngumpet-ngumpet, nggak ada jalur resmi lah. Mulai ada jalur resminya? 2018. Oke. Pada saat kita udah bercukai, diketok oleh negara bahwa oke, vape berarti sudah legal gitu. Oh. Jadi itu milestone-nya baru 2018. Dari 2015 saya nge-vape sampai 2018 itu pasti Ngumpet-ngumpet ya? Nggak? ngumpet-ngumpet. Barangnya kan ngambilnya nggak kayak apa ya? Kayak mainan apa gitu, di sini belum ada distributornya misalnya. Zaman dulu RC kayaknya awal-awal belum ada distributor kan. Nah, pasti kan impor-impor tuh. Nah, kayak gitulah vape juga gitulah. Ada yang tangkap juga nggak ya?
Nggak terlalu berat juga sih ya kalau misalnya begitu ya. Iya, karena kan basically bukan barang bukan barang yang terlalu berbahaya juga ya, gitu. Apalagi yang masuk itu kan biasanya cuman dalam bentuk dulu itu 2015-16 tuh pen gitu loh. Iya. Kecil-kecil banget gitu loh. Nah, oke. baru tuh setelah itu sudah ada HS code-nya, sudah ada cukainya, aman, semua bisa masuk dengan legal. Oke, sebelum kita lanjut lagi videonya, gue mau ngasih sebuah tips karena juga sebenarnya pembahasan ini tuh sering banget muncul di kolom komentar gue. Gimana sih cara milih liquid yang pas buat kalian pakai? Masih banyak banget pertanyaan soal orang pakai liquid freebase di pot. Apakah salah? Sudah pasti salah jawabannya. Dan juga banyak banget orang yang pakai salt malah di RDA. Wah, itu lebih fatal lagi. Nah, jadi yang paling benar itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, paling pertama adalah lo harus perhatikan dari segi rasio liquidnya. Oke, rasio 60-40 itu bisa dipergunakan di RDA dan juga bisa dipergunakan di OCC seperti IO. Tapi kalau liquid dengan rasio 70/30 jangan pernah pergunakan di IO, hanya dipergunakan di RDA aja. Kenapa? Karena kekentalan liquid itu kalau ketika 70/30 masuk ke coil OCC memang sebenarnya bisa dipakai, tapi konsekuensinya adalah coil OCC kalian akan cepat gosong karena belum terserap liquidnya, sudah keburu kalian sedot lagi. Jadi supaya lebih amannya lagi, lo bisa pergunakan liquid dengan rasio 60/40 seperti ini misalnya. 60-40 lo mau pakai di OCC aman, mau lo pakai di RDA pun juga masih aman. Dan juga paling penting, jangan pernah pergunakan salt nick di RDA dengan alasan apapun. Pergunakan sesuai dengan peruntukannya aja. Oke, langsung kita lanjut lagi videonya guys. Kalau komunitas kan itu kan beda-beda tuh ya. Ada si A, ada si B, ada si C. Yang menurut lo itu kayak, ini seru banget. Itu komunitas itu terbagi-bagi juga atau dia grup-grupan atau gimana? Kalau di vape ya? Kalau di vape ya? Kayaknya komunitas itu ya pasti grup-grupan ya, karena kan satu komunitas ini, misalnya satu komunitas kota ini dengan kota ini kan udah beda. Tapi ya basically kalau ada acara atau ada apa kita biasanya ngumpul aja. Tapi tanpa ada perbedaan si siapa. Nggak ada. Oh, berarti kalau di komunitasnya justru nggak ada, karena biasanya misalnya komunitas Hexom nih pakai Hexom, itu sebenarnya actually mereka nggak cuma punya Hexom gitu. Ada yang lain juga. Ada yang lain juga, misalnya mereka lagi nge-mall pakai yang kecil-kecil, terus tiba-tiba vape meet yuk Hexom gitu. Mau nggak mau kan masa pulang dulu ambil Hexom gitu. Akhirnya mereka pakai device yang mereka bawa waktu itu. Jadi kayaknya komunitas seseru itu. Yang paling seru apa? Coba pilih. Ayo. Yang paling seru karena kedoyanan saya ya gitu. Apa coba? Kebetulan cocok sama Hexom itu karena kedoyanan saya. Oh, mana Hexom lo? Ada, cuman kan kalau saya lagi pergi-pergi agak berat. Ini di rumah. Kenapa? Nah, kenapa kok gitu? Karena ya balik lagi, vape itu kan ininya banyak tuh cabangnya. Nah, gue kalau di rumah atau di studio pakainya Hexom atau mod Panda atau mod yang gede-gede kayak gini. Tapi kalau pas jalan-jalan ya pakainya yang kecil-kecil. Karena malas untuk ini beratnya sih, lebih ke beratnya. Jadi kalau ngantongin juga nggak ini ya? Iya, kalau ngantongin berat gitu. Jadi nggak ada alasan orang nggak nge-vape karena misalnya keterbatasan apa gitu, nggak. Device-nya udah terlalu banyak masalahnya. Kalau dulu dikit, waktu zaman belum legal, sekarang udah legal banyak. Kalau sekarang yang lagi hype di industri ini apa? Ini seru nih. IO. Apa tuh? All in one. Jadi kayak banyak sih device all in one itu, nggak cuma yang saya pegang ya. Intinya kayak dia bisa disetting. Jadi satu device bisa disetting MTL, bisa disetting DTL. Itu tadi yang nyedot kayak rokok atau nyedot yang langsung kayak sisa yang kayak tanpa ngerubah apapun gitu. Kalau ini kayak gini-gini apa nih yang kayak ada gini-gininya? Itu wattage sama. Kalau di sini udah digital jadi gini. Nah, wattage. Sama, lebih keras lebih enggaknya itu. Kurang lebih sama. Gunanya cuma buat itu sebenarnya. Jadi kalau ditanya yang bagusan yang digital apa ini, ya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Karena ada tempat pengukuran. Iya. Nggak ngaruh. Mungkin dari segi teknologi produk atau flavor yang sedang hype, ya itu ya jawabannya tadi ya. Iya. Lebih ke arah yang lagi hype itu si yang IO. Artinya all in one. All in one. Tapi ini kalau di Hexom. Ini juga bisa jadi MTL gitu. Cuman ganti RDA-nya, air hole-nya dikecilin ya. Enak kalau ini tuh kerasa banget. Iya, karena jumlah cloud-nya kan wow, pembakarannya pemanasannya juga lebih kencang gitu. Oke. Tapi misalkan kita bicara nge-vape gitu ya.
Orang memang bisa berhenti ngerokok atau enggak? Saya bisa. Banyak teman-teman bisa. Kakak gue berhenti, Bro. Bokap saya sebelum meninggal bisa. Oh iya. Iya. Kakak gue juga berhenti gara-gara. Kakak bisa ya? Bisa. Bisa. Berarti bisa ya? Asal mereka nemuin device yang tepat ya. Dan itu berpengaruh juga ya. Maksudnya berpengaruh itu dalam arti nggak semua device itu dia cocok ya. Bener. Ada teman saya baru bisa, dulu saya ngasih vape itu 2018. Nggak bisa berhenti nge-vape, nggak bisa berhenti ngerokok. Tahu nggak kenapa? Karena yang dibutuhkan ternyata bukan nikotin, bukan rasa. Apa? Mainan di tangan. Oh, Setelah yang tahun gini-gini 2019 ada pot masuk bentuknya kecil, dia pakai, baru dia berhenti ngerokok. Oh, jadi nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong flavor, nggak bisa ngomong di ini, nggak ada bisa. yang asap, ada yang apa? Ada yang sekedar mainannya gitu. Jadi kan addicted orang itu beda-beda gitu. Iya benar juga ya. Bener, addictednya orang beda-beda. Ada yang addicted nikotinnya, ada yang addicted cuman maininnya gitu. Akhirnya mereka nemuin, oh ya udah, gue change gitu. Ini bisa dibilang kebutuhan atau lifestyle? Nah, masalahnya untuk orang yang gue harus akui ya, kayak orang kayak gue, itu udah jadi kebutuhan karena gue merasa kayak hambar gitu. kalau nggak nge-vape. Kalau nggak nge-vape. Apalagi kalau misalnya kerja ya. Iya, kalau lagi kerja kayak nggak ada aktivitas. Iya. Sama sih kayak kita kan sebenarnya ngerokok itu kalau menurut beberapa penelitian yang kita cari itu selain nikotin adalah exhale kan. Iya. Oh, iya, Nah, benar juga aktivitas gitunya itu loh yang menenangkan itu kan kadang iya, kita butuh tuh. Terus tiba-tiba harus dengerin yoga, guru yoga ngomong, tenang, berhenti ngerokok, berhenti nge-vape, Iya. kalian semua tarik nafas, giliran stres, Anda coba! Anda coba. Anda coba, gak usah ada itu ya. Masih biasa aja kayaknya. Ya benar juga. Nah, kalau kesimpulannya, ini makna vape. Ya. Makna vape ya, vape ini buat lo itu apa? Tadi kan lifestyle kebutuhan udah ya. Ya. Tapi kalau buat lo sendiri, vape itu adalah apa? Apakah lambang pergaulan? Bisa lo lambang pergaulan? Bisa, bener. Bener loh. Bener. Karena udah makin kesini kan makin udah rancu tuh antara kebutuhan dan lifestyle kan udah rancu. Ada orang kebutuhan, tapi temennya ngelihat jadinya kayak dia jangan-jangan lifestyle doang nih, akhirnya dia pakai kan. Jadi menurut gua vape itu udah harus disejajarkan dengan apa ya? Dengan ya kayak pakaian aja, kayak pakaian, kayak game, kayak PlayStation, kayak apa. Pakaian udah kebutuhan. Ya sama, basically kan kita bagi para pecandu nikotin, para pecandu nikotin, kan nikotinnya nggak pernah dilarang tuh. Iya. Sehingga tapi kita kan pengen menghindari ini itu, baju mungkin bau, kita nemuin solusi. Dulu kan ada namanya nikotin patch. Saya dulu pernah ngerasain tuh nikotin patch, coba nggak mempan. Nggak mempan itu bro. Nggak mempan. Terus abis itu nikotin gum. Oh iya. Nikotinnya dikunyah, pedas-pedas di mulut doang. Iya. Gitu. Nggak ada. Kalau saya sih lebih ke ini activity-nya. Activity-nya itu kayak sama. Tergantikan gitu. Tetap ada activity. Buat lo itu ya sama sih, kita juga. Jadi bagi gua udah kayak baju, udah kayak PlayStation, sesuatu yang ya lu bisa beli biasa aja, tapi ada banyak option untuk lu beli yang branded, beli yang bagus, beli yang modelnya gini, modelnya gitu. Iya. Udah kayak gitu sih. Vape itu paling mahal harga berapa sih? Liquidnya ya? Liquidnya kan ya? Liquidnya atau device-nya? Liquidnya paling mahal kayaknya masih dipegang liquid luar ya, US atau berapa nih bisa? 250, 250.000, 200.000 gitu. Bukan emang standarnya segitu bro? Kalau di lokal kan kita mainnya di 145, 150, 135 gitu. Itu. Kalau device-nya ya. Device-nya? Satu Indonesia kayaknya gue pernah menang lelang 30 juta. Hah? Apa itu? Ini Device begini sekecil ini. ada apanya? Ada apanya bro 30 juta? 30 juta. Apanya? Gara-gara keluarannya kerjasamanya? Karena limited, jadi dia ngeluarin porsinya dikit, terus panel-panelnya udah ganti, dandanannya udah ganteng gitu, terus dilelang sama yang punya. Tapi orang vape ngerti itu? Ngerti. Value-nya udah ngerti gitu. Sama kayak sebenarnya kalau orang lihat mungkin kayak goblok banget sih lu nih. Barang sekecil ini. Nah, sama lah kayak kalau kita udah main mobil atau motor kan gitu kan.
yang tahu value-nya itu motor kayaknya udah jelek banget Vespa, tapi Vespa kalau udah waduh tahun segitu harganya bisa 200-300 juta. Iya benar sih. Iya kan? Kalau nggak ngerti kan kayak apaan sih motor gitu dong gitu. Bro, ini liquid gua loh, udah pernah coba belum? Udah dong, udah tayang di YouTube channel gua. Ah, udah ya? Udah dong, udah tayang di YouTube channel gua. Dia itu reviewer mengerikan juga nih. Sama istrinya Lina. Enggak, saya mau nanya, ini pertanyaan yang selalu saya simpen dari Tiger apa? Kadang-kadang doang. Ini pertanyaan yang selalu saya simpen dari Tiger Wong versi 1. Yang susah-susah ya pertanyaannya. Enggak, Tiger Wong. Baim Wong gue tahu. Wong nih tahu gue. Tigernya dari mana? Oh, Tigernya. Gue itu kan di sini Tiger Wong Entertainment tuh. Anak gue namanya ada Keanu Tiger Wong. Oh, Tigernya itu literally itu. Yang saya tahu kan Keanu kan, orang di ini Keanu manggilnya Keanu. Komik yang dulu tahu nggak Tiger Wong? Oh, tahu yang punya ini kalau di Wong Fei Hung kan? Iya. Tahu lah. Tahu. Yang di Wong Fei Hung, Tiger Wong itu yang punya kaki paling kuat. Jadi sebenarnya tuh bercanda bro gue awalnya. Mas Baim nama anaknya siapa? Tiger Wong. Tiger Wong. Yang banyak kesebut tapi Keanu-nya, jadi gue mikirnya Keanu. Tigernya dari mana ya Tigernya? Ternyata itu nama anak lengkap Tigernya. Iya. Kirain karena Shio-nya Tiger atau apa. Iya. Mana mirip lagi nih macannya? Mirip macannya. Mirip sama macan ini. Mana? Oh iya, lu mirip ya. Jadi ada tato ya, bisa kalau mau masuk ya kebetulan sih saya macan bisa yuk. Duta, dia tinggal di bawah tambahin Tiger Wong. Keanu sebelah sini bisa. Kok mirip bro? bisa. Oh iya bener. Tuh kan bener kan nih makanya dari awal tuh Tiger Wong satu gue tanya, apakah Baim ini Shio-nya Tiger? Gitu. Nah itu lu kenapa Tiger di situ? Karena Shio saya Tiger. Tiger. Iya. Tiger. Jadi tato Tiger. Liquid gua coba yang paling favorit yang mana? Jujur aja lah. Enggak, kayaknya liquid kalau beli jujur ya. Bilang yang ini. Iya. Kalau liquid lu itu jujur sebenarnya dari awal ya. Jujur ya. Kayaknya ya di setiap mungkin mostly gue selalu bilang kayak selalu mengikuti tren. Selalu mengikuti tren. Kayak contoh sekarang ya. Sekarang per bulan Maret kayaknya semua orang pengen main dingin tapi nggak dingin, semeriwing doang. Rasa flavoringnya otomatis yang ditembak kalau semeriwing kan es krim pasti. Iya. Nah akhirnya semua tuh es krim. Jadi lu kayak mungkin dari 1, 2, 3, 4 ya tren di masa dirilisnya apa ya itu. Nah kayak sekarang es krim nih ya udah. Berarti memang ngikutin trennya ya di situ. Kalau kita mengikuti suhu-suhu kita sih. Suhu. Tapi memang bener trennya sekarang lagi es krim banget. Oh iya. Iya banyak. Akhirnya kan banyak orang yang bikin es krim juga akhirnya. Tapi senangnya mereka itu tidak membuat sendiri ya. Mereka itu lebih ke Baim suka nggak. Iya. Jadi memang ini kan punya Baim juga. Jadi harus Baim tuh ngerasain juga. Kalau bilang enggak kata dia. Enaknya itu sih. Iya. Cuman bener sih. Mereka mungkin punya rekomendasi, tapi kan yang penting Mas Baim suka apa enggak gitu. Iya. Oh kurang ini ya dicun, kurang ini dicun lagi gitu kan. Betul. Nah kalau misalkan sudah melalang buana ya vape, apalagi dia udah reviewer lah semuanya. Menurut lo liquid Tiger Wong itu kayak gimana? Maaf ya sambil baca ya bosku. Ya itu tadi ya. Mungkin secara rasa gue mesti bilangnya kayak dia ngikutin trennya gitu. Jadi kayak rasa kali ini nih, misalnya di kuartal tahun ini rasanya ini gitu. Jadi nggak ada alasan untuk bilang enggak gitu. Tapi up to date ya. Up to date. Kita tadi belum dijawab loh. Yang favorit yang mana? Yang favorit. Itu masalahnya. Ayo. Dia harus di tengah-tengah gini setiap bulan. Setiap hari misalnya nginget 2 atau 3 liquid ya. Jadi kalau disuruh inget rasa Tiger Wong yang versi 3, jangan yang 1 deh, yang 3. Apa ya 3 ya? Lupa lagi. Oh, karena lu hampir tiap hari ya? Hampir tiap hari syuting. Hampir tiap hari itu syutingnya 2 atau 3. Setiap hari itu orang ada liquid baru? Iya. Hah? Iya. Di Indonesia? Di Indonesia. Hah? Every day. Wah, gila. Ada temen saya itu bahkan kalau dia lagi kejar setoran gitu ya, bisa kayak 5 kali syuting setiap hari. 5 flavor yang beda? 5 flavor yang beda.
Kalau gue udah gue batasin nih, 3 flavor udah mentok sih. Lidah gue rasanya udah enggak lah, nanti yang keempat mungkin bisa udah males gitu. Kalau orang tuh sering ngerasain diginin itu emang apa sih? Ada beberapa cara kan orang, nah gitu, ada beberapa cara. Nah kalau saya paling nggak suka tuh nyobain gitu. Dingin. Iya, karena kan pas dicoba gitu kan kita nyoba liquidnya berarti, bukan nyobain pas di vape-nya. Iya, lebih kenceng pas kita gini. Iya pasti. Jadi kita kayak kebaca gitu semua rasanya apa gitu. Oh, lu nggak pernah begitu? Nggak pernah. Lu pasti langsung. Iya, karena kan puncak prestasinya kan begitu sudah dipanaskan. Iya, benar. Nah kalau rasanya di situ dicoba ya ngapain? Dan nggak begitu sama juga sih ya. Nggak, pasti di situ Dia dingin kenceng banget. banget. Iya. Kenceng banget, dingin kenceng, throaty kenceng, strawberry atau banana. Ini jadi perdebatan nih. Kenapa? Ini gue bilang kayak, ini apakah ini kolak pisang strawberry banana? Apakah memang es krim strawberry doang? Apakah apa? Karena satu hal yang pasti di dunia vape, nggak ada yang bisa cukup jago untuk ngejudge rasa. Ini rasa apa? Nggak ada. Pasti akan. Karena kan rasa itu dimulai dari mana? Lu Om Baim pernah makan sagu nggak? Sagu pernah. Pernah minum konao nggak? Konao tuh apa, bro? Nah, berarti kalau sekarang Om Baim dicobain minum konao, kira-kira Om Baim bisa nebak nggak rasanya apa? Nggak bisa kan? Nah, karena preference flavor orang itu berdasarkan yang pernah dicoba. Oh. Jadi nggak pernah ada orang yang literally tepat banget bisa nebak sesuatu rasa. Oh iya, Iya kan? tahu. Iya. Misalnya Mas Baim nggak pernah makan es krim strawberry misalnya, terus dicobain es krim strawberry. Pas Baim pas kayak, ini rasa apa Iya. gitu? Tapi ini tuh ice cream strawberry. Es krim strawberry karamel. Iya. Karamelnya udah paling yang oke. Iya, tapi di beberapa device, nah, mungkin munculnya bisa interpretasinya beda-beda tuh. Karena kan rasa sometimes blackcurrant sama anggur bedanya apa? Mas Baim? Iya. Iya kan? Iya. Kadang kita minum minuman yang saset itu, kadang mirip kan? Nah, jadi enaknya kalau di vape, kita itu kayak udah nggak perlu ngotakin, mau lu bilang apa-apa, yang penting enak nggak? Enak ya udah gitu. Oke. Jadi nggak kayak flavor mesti apa gitu, yang penting semua orang bisa nikmatin. Dan kayaknya ya, gue belum pernah bilang jelek sih dari Tiger Wong V1. Thank you loh. Thank you banget. Padahal belum pernah ketemu, tapi memang gue belum pernah bilang jelek sih. Oke, thank you banget. Yang penting bisa dinikmatin. Nah, kalau menurut lo itu kombinasi device terbaik untuk nikmatin liquid Tiger Wong itu yang mana? Ayo. Karena kalau di RDA semriwing, cuman takutnya beberapa setup munculnya kayak apa ya? Kayak dinginnya itu takutnya dinginnya munculnya terlalu. Udah cobain yang salt nick belum? Ah belum. Nah, coba tuh ada tuh. Gue coba yang freebase. Ini. Bisa nggak di situ? Bisa. Lebih dingin, bro. Si pro banget gue terhadap dingin ini. Tapi beneran, gue lebih suka ini. Tapi gue nggak ada itu device-nya. Iya, mestinya dipakai di pot atau device-device kecil gitu. Gue nggak ada device-nya. Nah, kalau ini gue drip langsung dari atas saja. Ini pertama kali nih coba. Tapi gue suka yang itu. Baru Terus? ada dijual kapan tuh, bro? Nanti ya, belum dijual ya. Wattage-nya dikecilin. Actually sebenarnya ini melanggar etika. Karena nggak boleh campur. Bukan, karena device itu kan settingannya macam-macam tuh. Untuk salt nick harus low wattage, Oh, ada pemanasan settingan yang juga. lebih rendah. Jadi karena ini dadakan, jadi gue bisa adjust. Oke. Bisa adjust. Tapi not Recommended. not recommend and do not try at home. Oke. Oh, langsung kok dia. Contoh air hole kan biasanya ke lapangan nih, gue tutup nih semua air hole-nya. Jadi bener-bener DIY gue di sini anjir, keren banget gue. Gila, keren banget. DIY itu apa sih? Oh, dingin, lebih dingin ya? Lebih dingin sih. Iya, lebih dingin dingin. ini sih. Berkali-kali lipat dingin, yang gue suka yang itu. Hampir, jujur ya, hampir kagak jadi waktu itu. Kok ini kagak dingin? Gue bilang, itu dingin. Emang begitu, Im, katanya. Saya baru diajarin. Oh, iya. Dinginnya beda pasti. Kalau di situ dikasih sedingin ini, wah mungkin orang bisa batuk gitu, saking dinginnya. Jadi pasti sama
susu tadi itu, dia pasti direkomendasiin dinginnya segini aja kalau di situ. Oh. Dingin. Nah, ini Dingin. Dingin. dingin itu. Ah, di sini lebih Nah, kan beda. lebih stroberi di sini. Ya. Di sini lebih stroberi. Jadi strawberry ketahuan ya, bukan banana. Iya, kan? bukan Ya. banana, lebih ketahuan stroberi nih kalau di sini nih. Ini stroberi, Karena bro. itu belum Nggak dijual. rancu nih, nggak rancu nih. Nggak rancu kan, strawberry itu. Ya, ini stroberi. Nah, Ini strawberry. udah kejawab, udah. Udah kejawab. Ini stroberi. Kalau yang sebelumnya kayak stroberi dikasih banana, salah. Banana dikasih stroberi, terus ada. Karamel. Gue malah bilangnya sirup gula yang dipakai di ini kayak frambozen gitu, which is itu karamel gitu sebenarnya. Oh. Cuman kalau di channel gue, karena gue orang ini ya, maksudnya agak low gitu ya. Jadi gue itu menginterpretasikan sesuatu rasa liquid. Orang kan biasanya cheesecake yang gue, Iya, iya, oh. gue pakai bahasa yang lebih Iya. bisa dinikmatin gitu. Kayak misalnya gue bilang kalau orang bikin banana cake gue kadang bisa bilang kayak ini rasanya lebih kayak kolak pisang ya gitu. Sekarang terbentuk komunitas kalau gue lihat. Benar. Komunitas itu kental banget. Kental. Apalagi kayak beberapa komunitas besarnya kan sudah makin menasional. Iya. Jadi bikinnya udah bukan di kota ini doang gitu, bikinnya udah nasional, ada chapter sana, chapter sini gitu. Harapannya sih makin kesini dengan misalnya kita kenal dengan banyak orang, kayak kenal Mas Baim, terus kenal misalnya public figure yang lain. Harapannya biar kita itu para pengguna vape nggak makin dipandang sebelah mata gitu. Betul. Itu doang sih harapannya. Terus Iya, akhirnya pemerintah udah makin memberikan, sekarang aksesnya udah sangat luas sih aksesnya. Cuman kadang kan kita masih kayak ada ngeri-ngeri sedep gitu. Apanya? Karena kan produk kita kan masih penyamarataannya produk kita ya. Mungkin secara iklan atau apa kan masih sama seperti barang konvensional atau mirip dengan alkohol dan segala macamnya lah. Yang which is ya kita nggak ada masalah dimasukin di situ. Cuman kayak lebih kita pengennya lebih terbuka ke orang bahwa kita nggak dipandang sebelah mata kayak ih gitu. Oh, Pasti masih ada lah. Masih ada. Orang yang ngelihat, wih cloudnya banyak banget itu ngapain sih? Gitu. Paham. Terus kalau sendiri sekarang benar-benar sudah menyelami vape ini sebagai pekerjaan tetap atau masih sambilan atau mau kayaknya full time job. Masa? Iya. Good. Lah kan dulu nggak punya kerjaan. Tapi sekarang dapat yang hebat. Dulu ngamen. Tapi dari ngamen ke sini itu suatu jenjang yang lumayan agak hokinya bisa dari mana? Kok tiba-tiba cuma dengan cobain tiba-tiba bisa jadi kayak begini? Hokinya kan banyak orang yang reviewer juga. Iya. Tadi hokinya sampai orang gua lihat dia ini yang paling terkenal loh reviewer. Mantap mah. Mantep banget lah ini. Hebat lah ini. Terus gimana? Itu jadi begitu gimana? Hoki. Pasti faktor ada semuanya ya. Tapi faktor kerja kerasnya apa? Faktor kerja kerasnya karena saya nggak punya malu. Kadang kan sometimes orang udah punya rejection gitu terhadap ngelakuin sesuatu. Oh, gue nggak mau gitu. Itu kan barang waktu itu tahun 2015 jualan barang itu kan aneh gitu. Gue nggak mau gini atau malu gue nawarin orang gitu. Saya sambil nyanyi gitu nawarin. Lihat orang itu apa sih kok lu nge-vape gitu, enak nggak kayak ngerokok, ini. Waktu itu ketemu orang yang tepat gitu, jadi kayak dia nge-vape terus nawarin Kodandi namanya, masih ingat saya Kodandi itu, tahun 2015 itu, nawarin lah, gini aja deh, gue percaya sama lu. Nah itu doang sih modalnya, harus bisa dipercaya orang. Jadi dia karena kan dia nggak tahu rumah saya tidurnya di taman gitu, kan, ya udah ngasih barang 3 biji. Terus saya disuruh jualin, jalan tuh, gue nyari, ketemu lagi nih orang, gue setor duitnya, dikasih 5, dikasih 10 gitu untuk jalan. Ya udah akhirnya bahas deh, gitu, bikin. Lo itu lebih ke reviewer jujur apa main aman? Kayaknya ya, ini buat para subscriber saya, mereka ada satu moto, nggak enak nggak tayang.
Hah? Oh, kalau nggak enak mending nggak usah tayang. Jadi misalnya Tiger Wong, Iya, kita iya. ngomongnya nggak usah orang lain, Iya, Tiger tiba-tiba Wong. di bawah Pengen dong ekspektasi. masuk di Vapor Stuff gitu, ngirim liquid nih. Oke, kalau enak atau sesuatu yang nggak negatif banget, langsung tayang otomatis. Kalau itu nggak enak. Kalau itu nggak enak, saya telepon. Bang, liquid lu gini. Nggak bisa lu rubah, nggak bisa bang. Lu bayar rate gua itu untuk bayar kerjanya editor gua, bukan bayar mulut gua. Gitu. Jadi ya udah, pilihan lu dengan ngebayar gua adalah menentukan tayang atau tidak. Jadi setelah kita bikin, disetor. Kayaknya jangan tayang deh, ya sudah nggak tayang. Gitu. Oke. Jadi yang dibayar adalah kerjaan tim, tapi lidahnya nggak bisa. Nggak bisa. Ya, banyak kok bang, sampai pernah Banyak? disomasi nih, pernah nih. Sebelum nggak enak nggak tayang, saya pernah disomasi orang. Bilangnya digi Jelekin liquid. Loh, kok gitu? Kan dia minta review, gimana sih? Iya, kan begitu tayang akhirnya kan ada, wah mulut saya sih agak kurang ajar ya. Pas ke review yang itu? Iya gitu, mulutnya agak kurang ajar Oh, memang. di somasi kan dia harus terima apa adanya. Kan nggak bisa, bagi beberapa orang kan nggak seterbuka itu. Bagi dia, wah gue udah terlanjur open PO nih, denger review lu atau introduce lu, berarti orang-orang bisa nggak jadi beli barang gua gini, itu pencemaran nama baik ini. Wah. Aneh juga ya. Aneh juga. Ya makanya sejak itu saya putuskan, kalau nggak enak, sekalian nggak usah tayang. Tapi kalaupun tayang harus persetujuan dari pemilik brandnya. Nih kata-kata gue begini, lu terima nggak? Gitu. Oke bro, gue terima. Ya udah tayang. Perkara itu dicaci se-Indonesia, ya sudah terima aja. Kan lu udah ACC gitu. Iya. Gitu. Jadi saya termasuk introducer yang nggak enak, nggak tayang. Aman dia, main aman. Dia. Aman. Tapi Aman bosku, jangan udah pernah somasi nih bosku. Udah pernah somasi jangan. gara-gara bilang liquid orang nggak enak nih. Tapi emang bener, mendingan main aman sih bro. Mendingan main aman. Akhirnya ya udah. Iya, karena ya itu gue kan nggak punya pengetahuan hukum apa-apa kan, masih rancu kan. Ini sebenarnya pencemaran nama baik nggak sih kalau kita nge-review tapi jujur? Tapi pasti ada kelebihan dari Fernand sih, karena semua orang tuh ngelihatnya dia ya ketika ini. Kita doain yang terbaik bro buat lo ya. Sama istri juga udah punya anak belum? Udah. Umur berapa? Udah, umur berapa? Udah tuh nggak Gila. apa lo dia. Gua nggak hafal ulang tahun bini gua, umur bini apal umur bini saya. Istri saya hafal saya umurnya 26 tahun. Karena ngitung beda 10 tahun beres sudah pokoknya. 26 muda juga ya. Iya. Ketemunya di event vape. Event vape. Event vape. Ketemunya event vape. Ngejar siapa? Saya dong. Saya dong. Chat hari Senin dibalas Kemis tuh. Chat Udah hari terkenal dia Senin. waktu itu. Udah terkenal belum dia? Udah, cuman kamu belum ini ya kayaknya. Oh, 2000. Udah tahu ya tapi ya. 2015 tahun 2020 berarti ya udah dia udah dikenal untuk ini ya. Reviewer ya. Kan dia 2015. 2015. Pertama kali bikin YouTube 2016. Oh, 18 pacarannya. Pacaran 2018, nikah 2021. Iya 20. Salah terus gue nih kalau soal tanggal. Tapi memang nggak bisa nginget angka gue. Nggak bisa. Oke deh. Oke Bosio. Udah semuanya seru banget sama Fernand ya. Ini Terima salah kasih. satu reviewer yang sangat ditunggu nih. Nanti kita juga mau lihat semua reviewer dia ya. Oh siap. Tapi dia sebel tadi nggak bilang ya. Yang paling suka apa ya? Lupa dia karena sehari Lupa dua. gua. Tapi Lupa. emang nggak apa-apa sih. Mending jujur daripada ngejelekin. Oh nggak salah ya. Oke, jangan lupa ya tonton Tiger Talks di YouTube GVS Labs Kreatif. Nah, itu dia. Sampai jumpa semuanya ya, Bosku. Dadah. Thank you lo, Bro. Mantap Thank you, banget. terima kasih. Mantap banget pokoknya. Baik, terima kasih. Keren. Yang gue lihat tuh kayak misalnya bikin sendiri pakai fitting lampu, pakai kawat, gue juga nggak tahu kawatnya apa, digulung-gulung, terus ditetesin, nggak ngerti juga ditetesin apa, terus keluar asap. Wah, bisa bikin. Jadi kayak wah capek juga nih mesti ngejelasinnya gimana. Cuman kalau nggak dijelasin nanti terus-terusan misleadingnya, akhirnya jadi secara nggak langsung gue kalau bikin konten, kalau di TikTok tuh lebih sering ke edukasinya, kalau di YouTube lebih sering ke informasi soal produknya. Gue harapannya sih sebenarnya underage itu bisa lebih diperhatikan juga ya. Maksudnya kan sekarang banyak banget fenomenanya anak-anak umur di bawah 18 coba-coba karena lihat dari sosial media, dan itu sebenarnya hal yang
resikonya tinggi resiko. banget. Gue sempat baca ada satu jurnal di Inggris yang menulis bahwa vape itu 95% lebih rendah risiko, tapi tetap ada risikonya. Iya. Dan dari 2017 gue quit smoking sampai saat ini, ya yang gue rasakan sih so far aman-aman aja. Gue juga sempat cek medical check up full, semuanya alhamdulillah nggak ada masalah.